Pertemuan Nasdem PKS redakan ketegangan di akar rumput. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Ketua Umum Nasdem, Bang Surya Paloh, beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami, jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera, dengan penuh kehangatan, kekeluargaan, dan optimisme menyongsong masa depan yang lebih baik. Nasdem sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKS yang istiqomah, konsisten, meniti jalan sunyi sebagai oposisi, satu pilihan politik yang relatif tidak populer, karena oposisi itu sangat identik dengan suatu hal yang dianggap negatif belakangan. Yang kedua, yang paling penting sih sebenarnya, saya menangkap ada satu kritik halus yang ingin sampaikan oleh Nasdem kepada partai-partai pendukung Prabowo sebenarnya. Kalau kalah mestinya ada di luar kekuasaan. Pertemuan Nasdem PKS redakan ketegangan di akar rumput. Pertemuan elit Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diyakini dapat meredakan ketegangan di tingkat akar rumput akibat residu politik kontestasi Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Fakpol Sentre Research and Consulting atau Fakpol, Pangi Sarwi Taniago menilai kader dan simpatisan membutuhkan contoh langsung dari para elit bagaimana bersikap pasca kompetisi. Menurut dia, kedewasaan berpolitik harus diaplikasikan dan persatuan bangsa mesti tetap diutamakan. Silaturahmi elit politik sudah semestinya dilakukan untuk mencegah terjadinya kebuntuan politik dan menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Ketua Umum Nasdem, Bang Surya Paloh, beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami, jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera, dengan penuh kehangatan, kekeluargaan, dan optimisme menyongsong masa depan yang lebih baik. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak, yang insya Allah akan bisa menjadikan kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Bagi saya, ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka, itu sebagai bentuk declare bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu pastinya sangat mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. Dua hal ini sepertinya ya Mbak Nilu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Paloh di Nasdem Tower. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya, itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Nasdem sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKS yang istiqomah, konsisten, meniti jalan sunyi sebagai oposisi, satu pilihan politik yang relatif tidak populer, karena oposisi itu sangat identik dengan suatu hal yang dianggap negatif belakangan. Yang kedua, yang paling penting sih sebenarnya, saya menangkap ada satu kritik halus yang ingin sampaikan oleh Nasdem kepada partai-partai pendukung Prabowo sebenarnya. Kalau kalah mestinya ada di luar kekuasaan. Pertemuan Nasdem PKS redakan ketegangan di akar rumput. Pertemuan elit Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diyakini dapat meredakan ketegangan di tingkat akar rumput akibat residu politik kontestasi Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Fakpol Sentre Research and Consulting atau Fakpol, Pangi Sarwi Taniago menilai kader dan simpatisan membutuhkan contoh langsung dari para elit bagaimana bersikap pasca kompetisi. Menurut dia, kedewasaan berpolitik harus diaplikasikan dan persatuan bangsa mesti tetap diutamakan. Silaturahmi elit politik sudah semestinya dilakukan untuk
mencegah terjadinya kebuntuan politik dan menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Nasdem sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKS yang istiqomah, konsisten, meniti jalan sunyi sebagai oposisi, satu pilihan politik yang relatifly tidak populer, karena oposisi itu sangat identik dengan suatu hal yang dianggap negatif belakangan. Yang kedua yang paling penting sih sebenarnya, saya menangkap ada satu kritik halus yang ingin sampaikan oleh Nasdem kepada partai-partai pendukung Prabowo sebenarnya. Kalau kalah mestinya ada di luar kekuasaan. Bagi saya, ketika Nasdem menyonding nama Anies secara terbuka, itu sebagai bentuk declare bahwa di 2024 Nasdem akan menjadi satu poros politik yang tentu pastinya sangat mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemerintah. Dua hal ini sepertinya ya Mbak Nilu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Paloh di Nasdem Tower. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Ketua Umum Nasdem, Bang Surya Paloh, beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami, jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera, dengan penuh kehangatan, kekeluargaan, dan optimisme menyongsong masa depan yang lebih baik. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Nasdem sepertinya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKS yang istiqomah, konsisten, meniti jalan sunyi sebagai oposisi, satu pilihan politik yang relatifly tidak populer, karena oposisi itu sangat identik dengan suatu hal yang dianggap negatif belakangan. Yang kedua yang paling penting sih sebenarnya, saya menangkap ada satu kritik halus yang ingin sampaikan oleh Nasdem kepada partai-partai pendukung Prabowo sebenarnya. Kalau kalah mestinya ada di luar kekuasaan.